Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pelelangan pun berakhir setelah semua pil kecantikan berhasil dilelang, dan wajah Lin Tian pada akhirnya penuh dengan senyum bahagia. Tetapi dia tidak langsung keluar dari tempat itu. Lalu dia menunggu Hu Xinyin datang kepadanya untuk menyerahkan hasil dari penjualan barang-barangnya itu. Tentu saja, Long Zian tidak keberatan untuk menunggu Lin Tian di sana. Memang benar, karena tidak lama dari itu, Hu Xinyin datang ke tempat Lin Tian. Saat dia melihat kalau ada perwakilan Kekaisaran Api di sana, dia menjadi sangat kaget. Mendengar itu juga awalnya kaget dengan kedekatan Lin Tian dengan perwakilan Kekaisaran Api, karena perwakilan tersebut dikenal dingin terhadap orang luar. Tuan Tian, di dalam sini ada 13 juta kristal dewa kelas menengah, dan 72 juta kristal dewa kelas tinggi. Tentu saja ini sesuai kesepakatan kita, dan kami tidak mengambil potongan atas penjualan barang Anda, ucap Hu Xinyin. Terima kasih, karena kita bisa dibilang teman, aku akan memberikan beberapa pil tingkat ilahi kepada kalian. Anggap saja ini sebagai bentuk terima kasihku, ucap Lin Tian sambil meletakkan botol pil di meja. Oh, terima kasih kalau begitu Tuan Tian, ucap Hu Xinyin yang tidak menolak pemberian Lin Tian itu. Dia juga senang, jika Lin Tian bisa menganggapnya sebagai teman. Lin Tian pun tersenyum, lalu setelah selesai, Lin Tian dan Long Zian serta yang lain keluar dari paviliun dagang dengan wajah bahagia. Sedangkan Lin Ru'er, dia digendong oleh Long Zian. Seperti yang dijanjikan Lin Tian, dia mengajak ketiga wanita itu ke penginapannya, dan meminjam dapur di sana untuk memasaki para wanita tersebut. Manajer penginapan tidak keberatan, dan dia menutup tempat makan di bawah penginapannya untuk Lin Tian. Karena dia mengetahui kalau yang datang ke penginapannya bukanlah orang biasa, itu melainkan perwakilan Kekaisaran Api. Contohnya adalah saudari dan anak dari Kaisar Api itu sendiri. Bagaimanapun juga, itu adalah suatu keberkahan bagi penginapannya, karena bisa melihat orang yang sangat penting di dunia dewa bisa singgah di tempatnya. Lin Tian memasak di dapur cukup lama, dan dia membuat beberapa masakan yang sering dia buat di Sekte Langit untuk orang tuanya. Setelah selesai memasak, Lin Tian meminta bantuan dari pelayan di sana, untuk membawakan makanan itu ke meja Long Zian dan yang lainnya. Apakah ini semua kamu yang memasaknya saudara? Tanya Xiaomi Er dengan mata berbinar-binar. Maaf jika nanti tidak enak. Jawab Lin Tian. Oh, itu tidak masalah enak atau tidaknya, mari kita makan. Bibi sudah tidak sabar ingin mencoba masakanmu. Balas Long Zian. Mereka semua mengangguk, dan mulai makan dengan bahagia. Kadang-kadang, Xiaomi Er akan menanyakan beberapa pengalaman Lin Tian selama ini. Lin Tian tidak keberatan, dan dia menjawabnya dengan wajah tenang, walaupun dia menyembunyikan beberapa hal. Dia segera menceritakan kalau dia berasal dari dunia bawah, dan naik ke dunia dewa secara tidak sengaja. Itu karena, dia sedang menjelajahi sebuah tempat kuno di dunianya itu. Awalnya dia jatuh di sebuah desa kecil, di mana desa itu hanya ada manusia biasa dan tempat dia bertemu dengan Ru'er. Dan juga, dia bisa membuat pil itu memanglah sudah keahliannya sejak dia masih kecil. Dan dia juga belajar membuat pil dengan caranya sendiri, lalu dia juga menceritakan tentang dirinya yang hanya seorang anak angkat di tempat dia hidup sebelumnya, tapi keluarga angkatnya sangat mencintai dirinya seperti keluarga sendiri. Mendengar hal itu, semua wanita di sana menjadi kaget dan tidak percaya. Ternyata pemuda yang luar biasa ini berasal dari dunia bawah, atau dunia tingkat tinggi, dan secara tidak sengaja bisa naik. Bukankah hidupnya sejak dia naik ke dunia dewa cukup menyedihkan,
karena tanpa ada keluarga satu pun di sini. Saudaraku, anggap saja aku sebagai kakakmu, dan kamu tidak perlu sungkan padaku, ucap Xiao Mi dengan wajah yang serius. Terima kasih saudari, balas Lin Tian dengan tersenyum. Long Zian juga menepuk punggung Lin Tian dengan lembut, dan tanpa berbicara pun Lin Tian tahu kalau Long Zian sangat memperhatikannya. Jika ada yang menggertakmu di dunia dewa, katakan saja pada bibimu ini. Aku pastikan, aku akan menghajar mereka semua, ucap Xiao Zi kepada Lin Tian dengan lembut. Terima kasih Bibi Xiao Zi, balas Lin Tian. Akhirnya di meja itu, mereka tersenyum dan saling mengobrol seperti sebuah keluarga. Bahkan Long Zian berpikir setelah dia kembali ke istana, dia akan meminta suaminya untuk membawa Lin Tian ke tempatnya, itu agar dua bisa tinggal dan tidak membiarkan Lin Tian berkeliaran di dunia dewa. Saudari Xiao, Bibi Long, dan Bibi Xiao Zi, kalian di sini ternyata, ucap suara wanita dari belakang mereka. Dan tidak lama setelah itu, masuklah 3 wanita dan 1 orang pria yang wajahnya sangat tampan. Tentu saja mereka adalah Chu Xia, Chu Yan, Lin Jing, dan Marten kecil. Saudari Lin, ternyata kamu, ucap Xiaomi dengan tersenyum sambil berdiri. Salam Bibi Long dan Bibi Xiao Zi, ucap Lin Jing yang memberi hormat kepada 2 wanita tersebut. Jing apa kabarmu? Apakah kedua ibumu baik-baik saja? Tanya Long Zian dengan lembut. Lin Jing mengangguk, dan mengatakan kalau kedua ibunya baik-baik saja. Lin Tian yang melihat Lin Jing dan Marten kecil, dia merasa sedikit akrab dengan mereka. Tetapi dia tidak berbicara, dan hanya duduk diam sambil menatap ketiga wanita dan pria yang datang itu. Long Zian memperkenalkan Lin Jing dan Marten kecil kepada Lin Tian, dan itu membuat wajah Lin Tian penuh dengan perasaan kaget. Kenapa tidak? Ternyata Lin Jing dan Marten kecil alias Lin Diao ini, mereka memiliki nama yang sama dengan mereka. Dan tidak hanya itu saja, bahkan mereka berasal dari sekte seni bela diri. Lin Jing adalah anak dari leluhur bela diri, lalu Lin Diao adalah saudara kedua leluhur bela diri sekaligus pemimpin kedua dari sekte bela diri. Lin Tian memberi hormat kepada kedua orang itu, dan mempersilahkan mereka duduk. Akhirnya meja itu pun bertambah menjadi beberapa orang lagi, dan makanannya juga sudah mulai sedikit. Lin Tian terpaksa memasak lagi, karena itu adalah permintaan Long Zian. Di sana, Lin Diao selalu memperhatikan Lin Tian dengan wajah tenangnya. Dia tidak berbicara sedikit pun, dan hanya menatap Lin Tian saja. Nak, aku boleh menanyakan sesuatu padamu. Tanya Lin Diao yang membuat semua wanita di sana terdiam. Oh, boleh, apa itu Senior Lin? Balas Lin Tian. Siapa nama aslimu? Tanya Lin Diao dengan wajah serius. Mendengar pertanyaan Lin Diao, Lin Tian terkejut pada awalnya. Lalu dia menatap ke semua wanita di sana, yang juga memperhatikan dirinya setelah Lin Diao bertanya. Namaku Tian Lin, apakah senior tidak percaya pada junior ini? Tanya Lin Tian dengan wajah tenang. Lin Diao mengangguk, dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia kembali diam, dan mencicipi masakan Lin Tian yang baru dibuat itu. Di meja itu, semua orang dengan tenang mencicipi makanan itu. Bahkan Xiaomi yang sudah makan banyak pun, dia segera makan lagi, karena dia merasa kalau masakan Lin Tian ini lebih enak dari masakan yang dirasakan selama ini. Setelah beberapa waktu, Lin Jing dan rombongannya pamit untuk kembali. Sedangkan Long Zian dengan permintaan Lin Tian, dia tinggal di sana untuk sementara. Ada apa Tian Lin? Tanya Long Zian. Lin Tian menjelaskan maksud dari dirinya meminta Long Zian untuk tinggal, dia ingin Long Zian membawa Ru'er bersama mereka ke Kekaisaran Api. Karena Lin Tian berpikir bahwa, kalau dia akan masuk ke alam rahasia, dan itu akan memakan waktu cukup lama.
Lalu, dia juga akan berkeliling untuk beberapa waktu di dunia dewa. Setelah mendengar permintaan Lin Tian, Long Xian tidak keberatan. Bahkan Xiaomi Er merasa senang dengan Lin Ru'er, karena Lin Ru'er bisa ikut dengan dirinya. Itu karena, di dalam istana dia hanya memiliki saudara laki-laki. Dan dengan Lin Ru'er di dekatnya, dia memiliki beberapa kesibukan untuk merawat gadis kecil itu, dan dia juga yakin kalau kedua ibunya yang lain pasti menyukai gadis kecil itu. Baiklah, Bibi tidak keberatan, tapi bagaimana dengan Ru'er? Apakah dia setuju? Tanya Long Xian. Lin Tian tersenyum, dia lalu berbicara sedikit untuk membuat Lin Ru'er mau untuk ikut bersama Long Xian. Butuh waktu agak lama untuk meyakinkan gadis kecil itu, tapi pada akhirnya dia pun mau ikut bersama Long Xian dengan janji Lin Tian. Lin Tian berjanji akan menjemputnya bersama dengan ibu yang dikatakan Lin Tian, tentu saja itu adalah Ling Su'er. Lin Tian memberikan sebuah cincin penyimpanan, yang berisikan beberapa harta yang cukup berharga di dalamnya. Setelah itu, barulah Lin Tian menemani Long Xian dan yang lainnya ke depan arai teleportasi. Saudaraku, ingatlah untuk pergi mengunjungi kami di Kekaisaran Api, ucap Xiaomi Er. Tentu saja, aku akan memasak untuk saudari jika waktu itu datang, balas Lin Tian. Baiklah, aku pegang janjimu, balas Xiaomi Er dengan tersenyum. Setelah berbicara cukup lama, akhirnya Long Xian pergi. Ayah, jangan lupa jemput Ru'er, ucap Lin Ru'er sebelum menghilang dari dalam arai itu. Lin Tian mengangguk untuk meyakinkan anak angkatnya itu, dan alasan terbesar Lin Tian adalah, karena dia tidak yakin kalau dia tidak memiliki masalah dalam perjalanannya. Tetapi dengan dia bersama Kaisar Api, itu membuat dirinya cukup tenang, apabila terjadi sesuatu pada dirinya nanti di dalam petualangannya di dunia dewa. Kakak, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Alam rahasia akan dibuka 1 minggu lagi. Ucap Chu Xier. Aku akan berlatih dulu, kamu kembalilah ke istana. Nanti jika ada waktu, aku akan menemuimu, ucap Lin Tian. Kalau begitu, aku akan kembali dulu, balas Chu Xier. Lin Tian mengangguk, lalu dia juga memberikan Chu Xier 1 pil kecantikan kepada dirinya. Tentu saja, dia meminta agar gadis itu tidak mengatakan kepada siapapun. Setelah Chu Xier pergi, Lin Tian akhirnya sendirian di ibu kota itu. Dia hanya menatap langit dengan wajah tersenyum, baik kecil sekarang dalam latihan panjangnya, dan sedangkan yang lain juga sedang berlatih. Baiklah, dalam 1 minggu ini, aku akan mencoba meningkatkan baju perang ke tingkat yang lebih tinggi, ucap Lin Tian. Dia kembali ke dalam penginapan, dan memulai pelatihan tertutupnya. Dia dengan cepat memasang formasi, agar tidak ada yang bisa masuk dan mengganggu dia saat sedang berlatih. Dia juga sudah mengatakan kepada sang manajer penginapan, untuk melarang siapapun bertemu dengan dirinya. Setelah 2 hari sejak lelang berlangsung, ibu kota Kekaisaran Chu sibuk mempersiapkan pembukaan alam rahasia yang akan dibuka dalam beberapa hari lagi. Banyak sekte, keluarga besar, serta kerajaan yang membawa murid mereka untuk ikut memasuki alam rahasia yang dibuka oleh Kaisar Chu. Tetapi tidak ada yang mengetahui, kalau alam rahasia sedang dalam masalah. Kaisar Chu juga sibuk mempersiapkan beberapa orang, yang dapat mencari penyebab masalah di alam rahasia itu. Di Istana Kekaisaran Api. Anak itu cukup baik, ucap Xiao Yan, dia berada di sebuah halaman bersama istri dan saudarinya. Di sana juga ada Xiaomi Er, dan dia sedang menemani Lin Ru'er bermain di halaman itu. Iya, aku menyukai anak itu. Jika kamu bisa, bawalah dia ke istana dan biarkan tinggal di sini, ucap Long Xian dengan tersenyum. Saudari, kenapa kamu sekarang lebih banyak berbicara dari biasanya, ucap Xiao Yan sambil tersenyum.
Sejak Longzian pulang, dia lebih banyak berbicara daripada biasanya. Dia dan dua istrinya yang lain pun hampir tidak percaya dengan perubahan yang terjadi terhadap Longzian. Tetapi setelah mendengar cerita kenapa Longzian jadi lebih banyak berbicara, Xiaoyan dengan tenang berpikir, ternyata mengangkat Lin Tian menjadi keponakannya, itu tidak terlalu buruk juga, pikir Xiaoyan. Apa yang kamu pikirkan? Anak itu memberiku 5 pil kecantikan, aku, saudari, Zier dan Mier, mereka juga mendapatkan pil itu tanpa membelinya, ucap Longzian. Walau terlihat marah, tapi wajahnya terlihat memang mengakui. Sejak dia bertemu dengan Lin Tian, dia sedikit berubah dari biasanya. Hahaha, baiklah, kalian tenang saja. Jika dia telah selesai dari benua utara, aku akan meminta saudara Chu untuk memberi pesan untuk menyuruhnya ke sini, balas Xiaoyan dengan senang. Longzian dan dua istrinya yang lain mengangguk setuju, dan mereka juga senang atas sikap Lin Tian yang telah mau memberikan mereka pil dengan cuma-cuma. Longzian juga telah mengatakan masalah Lin Ruer kepada Xiaoyan, serta kepada dua saudarinya yang lain. Mereka semua tidak menolak gadis kecil itu, dan malahan Xiaoyan dan dua istrinya merasa senang dengan kehadiran Lin Ruer. Tempat mereka jadi lebih ceria dari biasanya dengan adanya Lin Ruer, bahkan Xiao Mier juga sangat bahagia di saat dia dipanggil bibi oleh Lin Ruer. Mereka juga seperti sudah menganggap Lin Ruer sebagai bagian dari keluarga. Gadis ini cocok untuk berlatih alkemis. Setelah cukup dewasa, mungkin aku bisa mengajarinya. Apalagi tubuhnya yang aneh, tubuhnya itu dapat menerima api, ucap Xiaoyan. Tidak ada yang keberatan tentang Xiaoyan yang ingin mengajari Lin Ruer alkemis, bahkan para wanita sudah mulai menyusun rencana mereka sendiri untuk melatih Lin Ruer. Sayang, itu, uangku tidak dipakaikan, bisakah aku memintanya kembali? Tanya Xiaoyan. Apa yang kamu katakan? Ucap kedua istrinya secara serentak, dan mereka menatap Xiaoyan dengan tatapan kejam. Wah, itu, aku bisa meminta uangku kembali. Ucap Xiaoyan dengan wajah kaku. Tidak bisa, keponakan kecil memang memberi kami gratis, tapi uangmu juga akan kami gunakan untuk kebutuhan cucu kecil kami. Jadi jangan harap uangmu akan kembali. Ucap Cailin dengan tegas. Xiaoyan merasa sangat sedih. Dia berpikir kalau uangnya bisa kembali, setelah semua pil kecantikan didapat tanpa mengeluarkan uang sepersen pun. Tapi ternyata, dia salah perkiraan. Istrinya bahkan tidak berniat untuk mengembalikan uangnya, dan malah menggunakannya untuk kebutuhan Lin Ruer. Dia lupa prinsip waktu itu, kalau uang sudah berada di tangan wanita, maka jangan harap bisa kembali ataupun diminta lagi. Di balik kegembiraan sementara, pasti akan ada sakit yang akan muncul secara perlahan, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.